Last chance. Right behind you. I can't breathe. Halo Freakers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist Season ke-7. Disclaimer. Bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Reddington dan Kin yang telah memasuki kotak hitam yang sebenarnya. Di sana Reddington memberikan Kin suatu kebenaran jika ia merupakan seorang agen N13 itu. Serta memberitahunya bahwa tempat tersebut merupakan sistem yang sangat terorganisir. Secara di sanalah mereka mendapatkan intel. Reddington memberitahu Kin semua intel dan informasi yang ia dapatkan berasal dari sana. Sebab semua paket berisikan informasi itu dibungkus, dikemas dan diselundupkan ke pelabuhan di New York. Reddington menegaskan jika ia membawa Kin ke sini agar ia dan Cooper dapat merubah sudut pandangnya kepada Reddington. Jika ia bukanlah aset dari Rusia, melainkan dirinya adalah seorang kriminal. Serta menjelaskan jika Ivan Stepanov bukanlah pawang dari Reddington, melainkan hanyalah seorang teman lamanya. Reddington mengatakan bahwa ia harus mempelajari cara kerja di sini karena pada kemudian hari semua ini akan menjadi milik Kin seutuhnya. Kin menanggapi hal itu dengan mengatakan jika ia tak tertarik sama sekali dengan hal tersebut karena dirinya hanya tertarik dengan fakta bahwa Reddington tak membunuh ibunya. Serta ia menjelaskan ia begitu jelas bisa melihat bahwa ibunya telah ditembak mati oleh Reddington. Ketika Reddington mengatakan berhenti, seketika seisi ruangan itu bergerak dengan seperlahan melambat. Reddington mengatakan Kin terhubung dengan N13, titik tumpu, Reddington, dan ibunya. Kin bertanya bagaimana dengan ibunya. Reddington menegaskan jika ia akan memberitahu Kin cerita mengapa ia mendatangi kehidupannya. Di sana Kin melihat ibunya secara jelas memberi kebenaran bahwa Masha dikandung merupakan bagian dari kebohongan yang telah Katarina buat. Katarina menceritakan ia besar dalam dunia mata-mata dan karena itulah Katarina bukanlah putera yang diinginkan ayahnya. Ia selalu mendapatkan perintah untuk mengikuti jejak dari ayahnya. Serta ia memberitahu Kin bahwa ayah dari Katarina telah menulis kisah hidup Masha untuk menjadikannya sebagai agen mata-mata. Karena ayahnya yakin bahwa jika ia menjadi mata-mata, orang-orang berpengaruh takkan menyadari jika seorang anak perempuan telah menyadap, memantau dan mengambil informasi dari mereka. Katarina memberitahu bahkan hingga pawangnya dipilih sendiri oleh ayahnya jika pawangnya itu menjadi orang terpenting dalam hidupnya. Bahkan tugas yang Ivan berikan kepada Katarina berdasarkan apa yang diinginkan oleh ayahnya. Tak hanya itu, ayah Katarina juga memutuskan untuk mengatur dengan siapa Katarina berteman dan hubungan yang ia jalani. Ayahnya meyakini bahwa jika Katarina menikah dengan Konstantin Rostov, suami dari Katarina, ia yakin bahwa Katarina dapat mendapatkan suatu keuntungan karena ia tak peduli Katarina bisa hidup dalam pernikahan tanpa cinta. Serta ia juga memerintahkan Katarina untuk selingkuh dengan pihak Amerika yang ia yakini orang itu dapat berguna. Di sana Kin mendapat sapaan dari ayah kandungnya. Scene kemudian kembali ke flashback pada saat Katarina pertama kali bertemu dengan ayahnya. Ayah Kin menjelaskan Katarina merupakan orang yang sangat baik serta membeberkan kebohongan yang dimiliki oleh Katarina. Lalu ayah Kin menjelaskan jika ia memiliki keluarga dan seorang anak yang bernama Jennifer. Hingga ayah Kin dan Katarina menyadari suatu kesalahan, yaitu ketika Katarina menggandung seorang Kin. Katarina menjelaskan kepada Ivan bahwa ia telah mengandung anak dari Reddington, dan Ivan memberikan saran untuk memberitahu Konstantin bahwa ia mengandung anak darinya. Di saat Katarina dan Reddington di Amerika, ia menjelaskan bahwa dirinya telah bersedia untuk meninggalkan keluarganya agar bisa bersama Katarina. Tetapi Katarina tak setuju dengan hal itu karena ia tak mau Reddington meninggalkan keluarganya serta karirnya begitu saja. Reddington menjelaskan bahwa Katarina telah membiarkan pria lain meyakini bahwa itu adalah anaknya hingga hari di mana Kin dilahirkan. Karena pada saat itulah Katarina mengucap janji bahwa ia akan selalu melindungi Masha. Dan inilah Nakalo, Blacklister, salah satu yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Scene bergerak kepada Katarina dan Reddington yang menjelaskan jika mereka sering bertemu secara diam-diam di negara tertentu. Serta Katarina memberitahu Kin bahwa ia selalu mendapatkan desakan intel untuk mendapatkan lebih banyak informasi darinya. Hingga suatu saat ketika Katarina mencoba mencuri dari Reddington, ia menyadari bahwa Katarina telah mencuri intel darinya. Dan Reddington menjelaskan jika ia tak melaporkan apa-apa kepada Katarina karena ia ingin melindungi dirinya sendiri dan ingin mengumpulkan bukti terkait mata-mata yang telah dilakukan oleh Katarina.
Reddington menegaskan ia membiarkan Katarina mencuri darinya sehingga dirinya dapat mencuri hati itu kembali dari Katarina. Sehingga Reddington memutuskan untuk mengungkap keberadaan konspirasi global rahasia dengan cara mengungkap apa yang telah dilakukan Katarina untuk membuat Kim merasa aman. Tetapi Katarina tak dapat membiarkan Reddington memberikan semua informasi yang telah ia kumpulkan di titik tumpu diberikan kepada Amerika begitu saja. Lalu tiba-tiba Kim teringat sesuatu. Ketika di rumah pantai, Reddington menyadari jika Katarina telah membiarkan orang-orangnya menghampiri Reddington untuk mendapatkan titik tumpu itu. Namun di saat Katarina menagih tersebut dari Reddington, mereka sempat mengalami pertengkaran sehingga menyebabkan senjata yang berada di dalam saku Reddington terjatuh. Saat Kim merasa panik karena ia tak ingin ibunya disakiti, dirinya mengambil senjata dan tak sengaja menembak Reddington begitu saja. Katarina sempat mencoba untuk menolong Reddington yang tertembak, tetapi di saat Katarina sibuk dengan Reddington yang terluka, ia juga tak menyadari bahwa Kim kembali ke rumah yang telah terbakar itu, sehingga menyebabkan Kim mendapatkan luka bakar di tangannya. Karena tak bisa menyelamatkan nyawa dari Reddington, Katarina memutuskan untuk menyerahkan Kim kepada Mr. Kaplan dan membiarkannya untuk menjaga Kim. Katarina menjelaskan bahwa Kabal dan KGB telah mengetahui jika Katarina merupakan pengkhianat dan meminta kepadanya untuk mencuri kembali informasi yang telah Reddington kumpulkan di titik tumpu. Katarina memberitahu Kim bahwa ia sempat tak ingin untuk melanjutkan hidupnya karena dirinya tak tahan dengan kejaran dari dua organisasi rahasia yang menginginkan dirinya tewas. Namun ia mengurungkan niatnya itu karena ia teringat kembali pada sumpahnya ketika melahirkan Kim untuk melindunginya. Sehingga ia memutuskan untuk kembali hidup dengan meminta bantuan dari orang yang ia percaya. Hingga akhirnya Katarina bisa menghilang begitu saja. Tetapi Kim tak percaya pada cerita itu karena Dom telah memberikan cerita itu sebelumnya. Katarina menjelaskan bahwa tak sepenuhnya cerita itu bohong. Karena memang benar, Ilya sempat menjadi Reddington untuk beberapa hari demi mengambil uang sebesar $40 juta. Lalu Kim memberitahu mereka bahwa ibunya sangat membenci Reddington dan tak ingin menciptakan Reddington kembali. Namun Katarina yang sudah tua menjelaskan jika ia bukanlah ibu dari Kim yang sebenarnya, melainkan dirinya hanyalah seorang agen bernama Tatiana Petrova yang diperintahkan oleh Dom untuk meniru orang yang sedang diburu. Sayangnya ketika Dom menjelaskan bahwa ia melakukan hal itu untuk menyelamatkan Katarina dan Kim, karena tiba-tiba hal itu berhasil ketika KGB dan Kabal mempercayai jika Katarina telah tewas. Sehingga ketika Dom memanggil Ilya ke Belgrade untuk mendengarkan rencana pembunuhan Katarina tiruan yang akan dilakukan oleh Dom, Ilya mengatakan bahwa bagi dunia luar, Katarina merupakan seorang hantu, sehingga takkan ada orang yang menyadari bagaimana wujud dari Katarina yang sebenarnya. Hingga pada suatu saat, ketika Tatiana sedang berada di salah satu rumah, ia tiba-tiba disergap oleh pihak KGB dan Kabal yang meyakini bahwa dirinya adalah Katarina. Dom dan Ilya selalu memantau dari kejauhan dan mengharapkan Katarina memasuki mobil yang telah disiapkan untuk meledakkan Katarina. Namun rencana mereka tak dapat berjalan karena Tatiana tak menaiki mobil itu, melainkan suaminya. Dom juga menegaskan bahwa jika saja rencana itu berhasil, maka dunia yang mencari Katarina akan berhenti mencarinya, sehingga hal itu membuat Katarina yang dalam persembunyian dan putrinya berhasil aman. Dan ketika bertahun-tahun kemudian, setelah rencana itu dilakukan, Reddington mengetahui jika Tatiana masih hidup, sehingga ia mendedikasikan dirinya untuk membiayai persembunyian dari Tatiana. Namun ketika Tatiana menyadari jika Katarina yang asli masih hidup, ia mendatangi Reddington dan memintanya untuk memberitahu di mana letak persembunyian dari Katarina agar ia bisa kembali menjalani kehidupan normalnya. Tatiana memberikan kebenarannya kepada Kim bahwa dengan keyakinan dan kecintaan Kim pada ibunya, ia memanfaatkan hal itu untuk mendekati Reddington, Ilya dan juga Dom untuk mendapatkan kebenaran dan posisi dari persembunyian Katarina. Kim bertanya-tanya, kemana dirinya? Mengapa ia bersembunyi dari Kim? Katarina memberitahu Kim bahwa ia telah menciptakan Raymond Reddington yang ia yakini mampu untuk menjaga Kim. Ia menjelaskan jika dengan menghidupkan Reddington kembali, dunia takkan mengincar keberadaan dari Kim dan dunia takkan mengetahui bahwa Kim sendiri yang telah membunuh ayah kandungnya. Sehingga setelah terciptanya Reddington yang baru, CIA, KGB dan Kabal meyakini jika Reddington telah mengubah penampilannya. Sehingga Ivan memutuskan untuk memberikan 13 paket yang bisa memeras kepala negara kapten industri kepada Reddington untuk menyelamatkan nyawa dari Kim. Kim juga menyadari bahwa yang telah mereka lakukan demi keselamatan Kim karena telah mengorbankan orang yang mereka sayang, bahkan orang yang dirinya tak kenal. Dom menjelaskan Tatiana telah mendapatkan informasi darinya di mana Katarina tinggal dan siapa identitas terbarunya, sehingga Reddington memutuskan untuk membunuh Tatiana agar ia tak dapat memberikan informasi itu kepada Townsend. Namun ketika Kim meminta agar Katarina memberitahu siapa Reddington yang sebenarnya, Reddington meminta kepada Kim untuk segera pergi karena Townsend telah berhasil menemukan keberadaan mereka. Setelah Kim terkena tembakan, Townsend dan anak buahnya menghampiri Reddington dan menodongkan senjata kepada Kim.
Reddington sebenarnya mencoba untuk mengalihkan perhatian dari Townsend sehingga Kin mampu untuk mengambil senjata dan menyerang balik Townsend. Lalu setelah Townsend tertembak, Dembe dan Reddington memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamankan Kin ke dalam lubang palka dan memberikannya pertolongan pertama pada perut Kin yang terkena tembakan. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reddington yang mencoba untuk memberitahu Townsend lewat speaker yang terhubung dengan ruangannya. Ia menjelaskan jika memang kematian keluarga Townsend merupakan tanggung jawabnya, tetapi Townsend menjelaskan bahwa ia tak lama lagi akan segera menerobos masuk ke dalam lubang palka itu. Namun Reddington menjelaskan bahwa lubang itu tak dapat begitu saja diruntuhkan karena lubang itu dibangun pada masa perang dingin dan kuat dalam ledakan sebesar 20 megaton. Reddington menegaskan ancamannya kepada Townsend bahkan ruangan itu akan segera dipenuhi dengan gas yang dapat meledak, hingga Reddington menahan tombol merah yang mengeluarkan api yang dapat menimbulkan ledakan pada ruangannya. Episode 22 sekaligus episode terakhir di season 8, scene dibuka oleh Dembe yang memastikan jika Townsend dan anak buahnya telah meninggal berkat ledakan tersebut. Lalu Reddington menyuruh Dembe untuk segera menelpon Edwards untuk mempersiapkan tim medis dan membawanya pergi. Di dalam pesawat, dokter memberikan penjelasan kepada Reddington bahwa Kin akan segera baik-baik saja. Dan Reddington menjelaskan kepada Dembe jika mereka harus segera mengatur pertemuan dengan Cooper. Karena dalam kekosongan di dunia kejahatan akan segera dimanfaatkan oleh segelintir orang jahat. Setelah Kin dipindahkan, Kin bertanya kepada Dembe, apakah setelah Reddington memberitahu yang terakhir jika dirinya bisa hidup normal kembali? Dembe menjelaskan bahwa mereka harus menjalani hidup yang seharusnya mereka jalani. Ia juga mengerti mengapa Kin menyalahkan Reddington atas apa yang terjadi, karena ia juga menyalahkan hal itu kepada Reddington. Lalu Reddington menghampiri Kin dengan membawakan Agnes sebagai kejutan padanya yang baru saja siuman. Di lokasi hitam, Reddington menghampiri Cooper. Di sana Cooper mengatakan kepada Reddington bahwa ia telah lega karena ancaman terhadap agen Kin berhasil hilang begitu saja. Tetapi Reddington mengatakan jika ia datang ke sini membawa kabar buruk karena dengan kematian Townsend semua orang akan berlomba-lomba untuk menguasai kerajaannya. Lantas Reddington memberikan berkas yang berisikan kandidat yang berkemungkinan besar akan menguasai kerajaan dari Townsend. Ia juga memberitahu Cooper jika dirinya takkan mengambil alih kerajaan Townsend serta Reddington juga berterima kasih kepada Cooper karena ia telah berperan sebagai penasihat bagi Kin. Karena Reddington juga ingin tahu apabila dirinya telah tiada, Cooper akan terus menjadi penasihat baginya. Di saat Reddington sedang menghampiri Kin, ia menjelaskan bahwa dirinya akan memberitahu siapa Reddington yang sebenarnya dan mengapa ia datang kepada hidupan Kin. Ia akan memberitahu hal itu dengan sebuah surat yang ibunya telah berikan kepadanya. Namun Reddington memberikan satu syarat terakhir sebelum memberikan hal itu kepada Kin, yaitu dengan mengambil hidupnya, alias Kin harus membunuh Reddington terlebih dahulu. Reddington menegaskan bahwa dengan mengambil hidupnya secara harfiah, yaitu ia ingin bahwa sebelum dirinya meninggal, Kin harus menunjukkan kepada dunia bahwa ia merupakan seseorang yang pantas diperhitungkan jika Kin dapat melakukan apa yang orang lain tak dapat dilakukan, yaitu dengan menemukan Reddington dan mengeksekusi seorang Raymond Red Reddington. Karena ada kemungkinan Neville Townsend mengetahui tentang Reddington dan mungkin orang lain juga tahu. Lalu Reddington memberitahu jika ia takut orang lain selain Neville Townsend menghampiri Kin dan memburunya kembali. Maka dari itu Kin memerlukan kekuatan untuk melawan orang itu. Dan inilah Connacht, salah satu blacklister yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Scene bergerak kepada Kin dan Agnes. Di sana Agnes mencari-cari kemana Pinky miliknya, panggilan akrab Agnes kepada Reddington. Dan memberitahu kepada Kin jika Pinky pernah bercerita kepadanya. Di satu sisi, saat ini Kin menjemput Cooper untuk mengajaknya berbicara. Kin memberitahu Cooper bahwa Reddington telah memberikan kerajaannya kepadanya. Dan Cooper menjelaskan jika Kin mengambil kerajaan Reddington, mungkin bisa saja terdapat kemungkinan besar ia bisa berbicara dengan Pennebaker untuk memberikan ke Kin kekebalan seperti Reddington. Dan apabila Kin mewarisi kerajaan dari Reddington, serta menjadi pemegang dari daftar hitam selanjutnya. Setelah berbincang dengan Cooper, Kin memutuskan untuk menjenguk Ressler. Ressler menjelaskan jika apa yang Cooper beritahu di telepon salah karena Kin berbeda dari Reddington. Kin juga bukanlah seorang penjahat dan Ressler memberitahu Kin bahwa menjadi salah satu dari penjahat tak akan pernah membuatnya aman. Di lokasi hitam, Cooper menjelaskan semua kandidat dan orang yang berurusan dengan Townsend akan segera berlomba-lomba untuk menguasai kerajaan miliknya. Ia juga memberitahu bahwa Reddington menginginkan Kin untuk mengambil alih kerajaannya karena Reddington yang sekarang telah sakit. Cooper menegaskan jika Kin berhasil mengambil alih kerajaan Reddington, maka mereka semua harus bersedia untuk membantu Kin. Sementara itu di saat Kin sedang menunggu di stasiun, ia bertemu dengan seorang anak yang pernah ia selamatkan. Di sana anak itu menanyakan apa kegiatan Kin saat ini dan memberikan pujian atas penyelamatan dan telah Kin lakukan kepadanya, serta ribuan warga yang mungkin akan terkena efek dari bom itu.
Lantas Ken langsung menelpon Dembe untuk memberitahunya jika ia ingin segera bertemu dengan Reddington untuk membahas sesuatu. Reddington meminta kepada Ken untuk menemuinya di New York, dan Reddington mengatakan pada Dembe bahwa ini semua salah. Dembe memberikan kata bijaknya bahwa benar dan salah tak pernah sederhana di hidup Reddington, karena ia melakukan hal itu atas dasar cinta Reddington kepada Ken. Ketika Ken telah menghampiri Reddington, ia meminta kepadanya untuk menjelaskan mengapa Reddington berpikir jika Ken adalah penerus yang pantas, mengapa tak membiarkan orang lain untuk menerima hal itu. Reddington menegaskan jika mungkin memang itulah alasan Ken dilahirkan, karena Ken merupakan seorang anak dari mata-mata Rusia. Serta ia memberitahu jika inilah tempat Ken dan jati diri dari Ken yang sebenarnya, yaitu seorang penjahat, seorang buron dan mengambil nyawa dari Reddington adalah hal yang harus Ken lalui. Reddington menjelaskan rencana yang harus Ken lakukan untuk membunuhnya dengan menghampiri pesta yang Reddington adakan besok semalam. Namun Ken menegaskan bahwa ia mungkin takkan mampu menarik pelatuknya. Dan Reddington kembali menegaskan mungkin saja ia takkan mampu melakukan hal itu sekarang. Namun mungkin saja ia akan melakukan hal itu pada esok malam. Di sore itu, Reddington menikmati waktunya bersama Ken serta Agnes di taman. Di saat ia tengah terduduk dengan Ken, ia bertanya tentang janji Reddington kepada Katarina, yaitu janji bahwa Reddington akan mendedikasikan hidupnya untuk melindungi Ken. Reddington menjelaskan jika ia memang melakukannya, yang membuat Ken bertanya-tanya siapakah Reddington bagi Katarina. Lantas ia menunjukkan sebuah foto dan bertanya apakah Reddington ada di sana. Reddington menanggapi hal itu dengan mengatakan jika ia memang berada di sana dan menjelaskan bahwa ibu dari Ken mengenalnya lebih baik dari siapapun. Akhirnya Ken menyetujui segala rencana yang Reddington miliki. Tetapi sebelum ia melakukannya, ia juga ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Reddington, yaitu ia bertanya mengapa Ken tak boleh mengetahui siapa Reddington sebenarnya sebelum ia membunuhnya. Reddington menjawab karena jika Ken mengetahui siapa Reddington saat ini, mungkin ia akan mengurungkan niat untuk membunuhnya. Lalu Reddington kembali meminta kepada Dembe untuk membahas rencana pada esok malam. Dembe mengatakan jika ia telah membahas hal ini serta ia bertanya apakah Reddington yakin dengan rencana ini. Reddington menjelaskan Ken merupakan seorang buronan, sehingga satu-satunya cara untuk bertahan hidup ialah menjadi bagian dari itu. Di lokasi hitam, Aram mendapatkan telepon dari wrestler. Di sana Ken menjelaskan jika ia ingin meminta maaf dari Ken atas apa yang akan Ken lakukan. Dan Aram memberitahu kepada Park serta Cooper bahwa ia mendapatkan telepon dari Ken yang meminta maaf kepadanya. Cooper menanggapi hal itu dengan mengatakan jika hal itu bisa dimengerti olehnya. Lantas Cooper bertanya apakah Park berhasil menghubungi Reddington. Sayangnya Park mengatakan jika ia tak dapat menelpon Reddington dan mendapat kabar jika restoran Reddington mengadakan pesta pada malam ini. Di satu sisi, Reddington kembali menjelaskan kepada Dembe jika dulu ia merupakan orang yang berbeda. Ia juga sempat dibutakan oleh hawa nafsu. Lantas ia menegaskan bahwa hal ini memang harus ia lakukan untuk memastikan jika Ken dan Agnes tetap aman. Reddington memberitahu kepada Dembe dan memberikan alamatnya bahwa ia harus memberikan surat itu kepada Ken setelah dirinya meninggal. Sebelum menghampiri pesta itu, Ken sempat menelpon Agnes. Di sana Agnes bertanya mengapa ibunya sedih. Dan Ken menjelaskan bahwa orang yang ia sayangi baru saja terkena penyakit yang tak bisa disembuhkan oleh dokter. Agnes mengatakan bahwa hal itu pasti menyedihkan untuk ibunya. Dan sebelum Ken menutup telepon, ia memberikan salam cintanya kepada Agnes, satu-satunya anak yang ia miliki. Di lokasi hitam, Cooper menelpon wrestler dengan memberi kabar bahwa Ken sedang berada di DC dan menelpon Aram untuk mendapatkan pengampunan darinya. Serta mereka bertanya-tanya apa yang akan Ken dan Reddington lakukan. Karena rekan-rekan Reddington takkan menerima begitu saja Ken mengambil alih kerajaan milik Reddington, kecuali ia membuat pernyataan yang bisa menunjukkan kapasitasnya. Park dan Aram yang menghampiri Cooper memberitahu jika mereka belum bisa menghubungi Reddington. Lantas wrestler tersadar akan sesuatu, yaitu Ken dan Reddington tak pergi melainkan Ken berencana untuk membunuh Reddington agar bisa memperlihatkan kapasitasnya. Wrestler juga menegaskan jika itu semua merupakan ide dari Reddington untuk mengorbankan nyawanya demi membuat Ken tetap aman. Dan scene terakhir di episode sekaligus di season kali ini memperlihatkan scene di dalam restoran. Di sana Reddington memberikan pelukan perpisahannya kepada Dembe, sang maestro yang merupakan pelindung pribadi baginya. Ia juga memberikan cheers kepada rekannya. Dan saat Reddington keluar dari restoran, ia berjalan dengan diikuti oleh Ken yang akan menembak mati dari Reddington melewati belakang. Ken menjelaskan bahwa ia tak mampu dan tak mau untuk melakukan hal itu. Namun Reddington meyakinkan Ken untuk melakukan ini semua. Sungguh, ini adalah momen atau part scene tersedih di episode 22 atau bahkan di seluruh episode dari series The Blacklist. Belum sempat Ken melakukan tembakan itu, anak buah Townsend tiba-tiba menembaknya dari belakang.
Reddington yang mengetahui hal itu dengan segera menghampiri dan menembak anak buah Townsend hingga membalikan keadaan. Dan saat Kane teringat akan kenangan yang telah ia lalui, dirinya dihampiri oleh Reddington. Ia kembali teringat akan kenangannya dengan Reddington. Namun Dembe menghampiri mereka dan meminta Reddington untuk segera pergi. Dan episode 21, 22 di season 8 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.